guys, kembali lagi di Playerstock APPI TV. Udah lama banget nih kita nggak banyak chit-chat, nggak ngobrol sama pemain-pemain sepak bola profesional. Nah, hari ini ada tamu pemain spesial. Semua pasti tahu, kalau nggak tahu berarti jarang nonton bola. Selamat sore Bang Dani, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Wah, udah lama nih. Baru kelihatan lagi nih. Baru lihat Lihat sih. di mana nih? TV Waduh. apa di mana? Aduh, kadang lapangan hijau tuh udah nggak kelihatan nih Bang. Biasanya lapangan hijau tuh paling menonjol gitu. Berarti lagi musim kemarau. Oh, kalau jadi musim nggak hujan? hijau. Oh, kalau musim hujan? Gersang. Mana nih sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Udah lama kita pengen tahu nih, pengen ngobrol sama Bang Dani. Siap. Kegiatannya apa sih Bang selama setelah pasca karirnya, setelah pensiun. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, Bang Dani sejak kapan sih main di sepak bola profesional Indonesia? Kalau untuk masuk di profesional itu 2007 pas di Persija. 2007 di Persija. Nah, dari 2007 sampai akhirnya pensiun di tahun ini, gimana sih perjalanannya Bang? Yang jelas ada suka ada duka pasti. Yang paling berkesan lah ya ketika bersama Persija terus kita mengalami juara, terus ada beberapa gol-gol yang menurut saya spesial. Kayaknya Persija juga bisa akhirnya yang lamanya udah nggak pernah ke Asia akhirnya jadi ke Asia gitu. Ya, yang sedih-sedihnya ya harus meninggalkan Persija. Menarik. Jadi emang hatinya Persija banget nih Bang. Oh, iya dong. Kan gue lahir dari Persija. Tapi memang sempat ada transisi nih Abang dari Persija sempat ke Bali United, kemudian akhirnya ke Liga 2 juga. Nah, itu gimana sih Bang? Kenapa bisa sampai ke tahap itu? Sebenarnya sepak bola ini kan pasti ada masanya lah. Yes, Nggak semungkin lah betul. kita pasti ada di atas terus. Pasti juga Betul. pasti kita ada di tengah, pusing ke bawah. Dan mungkin suatu saat juga pasti kita juga nggak akan ada lagi di sepak bola gitu. Yang pertama ya yang harus saya siapkan lah bagaimana nanti ketika saya berkarir terus sudah punya keluarga dan nanti saya juga ada di bawah di perform yang udah nggak stabil lagi, apa yang nanti aku persiapkan ya itu aja. Mungkin selama berkarir di sepak bola profesional itu memang selalu udah aku pikirin itu. Jadi udah aku siapin benar-benar plan-plan seperti apa gitu, udah benar-benar udah aku siapin. Wah, menarik ya, maksudnya masih main di Liga 1, kemudian sempat main juga di Liga 2 sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun. Yeah. Nah, yang kita tahu nih Bang Dani itu sempat mengalami fase di mana Bang main di Liga 1, kemudian di Liga 2 walaupun cuma sebentar. Nah, itu gimana sih Bang transisinya setelah dari Persija? Pertama ya, ketika saya udah nggak di Persija, terus saya udah di klub lain, saya juga pasti beradaptasi kan. Kenapa? Karena ketika Persija itu udah ngerasa seperti rumah sendiri dan siapapun yang datang bahwa saya adalah tuan rumah gitu. Nah, setelah itu saya harus pergi dari Persija dan saya harus datang ke rumah orang gitu. Di situ ya seperti aku baru pertama kali datang Persija, aku harus adaptasi lagi. Cuman alhamdulillah adalah para pemain sepak bola itu kan dimana kita udah sering ketemu baik di tim nasional, di lapangan. Terus pasti kita bersenda gurau juga. Jadi adaptasinya memang nggak terlalu lama, cuman merasa asing aja datang bahwa wah ini kok saya lain gitu. Biasanya belasan tahun tuh setiap tahun itu orang yang datang dan saya adalah tuan rumah gitu. Ya hari ini saya harus jadi tamu gitu. Dan ketika saya turun ke Liga 2 mungkin hanya beberapa pertandingan sih. Bisa dihitunglah setengah musim lah di Liga 2. Itu jauh sekali sih dibanding Liga 1 sama Liga 2. Pertama itu saya ngerasa bahwa Liga 2 itu masih ada beberapa tim, gak semua mungkin ya. Ada yang mungkin dari profesionalisme terhadap pemain segi fasilitas, terus untuk kenyamanan para pemain di luar pertandingan itu jauh sih, jauh sekali. Dan kaget juga, wah ternyata Liga 2 seperti ini gitu. Jadi ya dari situ ya makanya saya memutuskan untuk mendingan saya berhenti dan kebetulan juga keluarga juga minta, akhirnya ya udah makanya saya memutuskan untuk belajar lah untuk di karir masa depan yang baru dari sekarang gitu, mumpung masih muda. Masih muda nggak tadi sebutnya, baik dong. Kan karir sepak berikutnya ya mumpung masih kan bukan karir sepak bola, karir yang berikutnya hitungannya masih muda.
Balik lagi ada riset lagi dari nol berarti makanya bilang masih muda ya. Oh iya dong, kan karir yang ke depan, karir Betul. nextnya ini loh, yes, terhitung betul. muda lah. Setuju Bang, setuju. Nah, tadi menarik kamu bilang memutuskan untuk berhenti di gantung sepatu. Nah, apa sih faktor utama yang membuat Bang Dani akhirnya memutuskan gantung sepatu? Karena kan melihat dari usia yang sebenarnya ini masih peluangnya masih bisa gabung Bang di klub Liga 1 dan performnya masih bagus gitu. Dan sebenarnya pasti masih banyak yang mau Bang Dani untuk ada di tim itu kan? Kalau di Liga 1 kayaknya kecil. Kenapa? Karena regulasi. Ya, kita lihat bahwa ada pun beberapa pemain yang masih dia pingin banget di Liga 1, tapi ya udah menit bermain pasti nggak akan ada. Oke, mengerti. Itu sulit banget, sulit banget. Nah, yang kalau untuk Liga 2 sebenarnya banyak yang udah banyak ngubungin, cuman itulah kembali yang tadi saya bilang bahwa dengan Liga 2-nya seperti itu, terus keluarga, terutama anak dan istri kemarin pas waktu aku 2 tahun di Bali, karena memang nggak terbiasa, biasanya saya cuma di Jakarta terus, sama-sama terus. Nah itu ada beberapa momen yang sebenarnya mengganggu dalam pertandingan dalam sepak bola aku, karena ada ya anak masih kecil, anak cewek lagi, terus istri. Ketika saya agak jauh, terus banyak waktu yang lama sama mereka, ada beberapa yang terganggu sama kesehatan lah gitu anak gitu-gitu. Jadi itu ya jadi satu pertimbangan dengan tidak masih jauh dari profesional untuk Liga 2 gitu loh, untuk fasilitas para pemain. Ya saya rasa sebenarnya saya udah harus berpikir untuk karir ke depan. Mumpung kalau dengan karir yang ke depan sebagai pelatih itu saya juga tadi itu masih muda, saya bisa belajar. Karena kadang orang berpikir bahwa udah mantan pemain, udah bermain tim nasional, gampang melatih. Enggak. Ketika saya turun, sulit taunya. Karena melatih itu nggak gampang taunya. Orang bisa ngelatih semua, tapi yang melatih yang benar itu gue rasa nggak semuanya bisa. Semua orang bisa melatih, tapi cara melatih yang benar itu nggak semuanya bisa. Menarik. Nah, ngomongin pasca gantung sepatu atau pensiun nih Bang, kita bilang. Nah, kan Abang udah main di sepak bola profesional hampir 2 dekade di sepak bola Indonesia. Berarti kan ada pertimbangannya nih, kenapa harus pensiun. Tadi sudah dijelaskan sama Abang, dan apa sih yang Abang siapkan atau bekal sebelum Abang pensiun? Karena kita tahu nih, ketika Abang masih aktif, Abang sudah mulai mempersiapkan itu sebenarnya. Kita bisa ngelihat ternyata pas sudah terjadi, oh ini yang disiapkan oleh pemain sepak bola. Nah, kita pengen tahu nih, sejak kapan Abang mempersiapkan bekal itu sebelum Abang pensiun? Ya, ini salah satu yang sangat menarik ya. Soalnya kalau kita lihat pada saat saya main bola, saya belum berkeluarga, ada beberapa kejadian dari senior-senior juga ketika mereka selesai main bola, ada banyak yang mereka juga minta bantuan ini, bantuan itu, bantuan itu. Dari situ saya juga harus berpikir, ketika saya sudah menikah, nah saya sudah harus punya planning. Kapan waktu saya harus berhenti di usia berapa, dan apa yang harus aku persiapkan, itu memang dalam pas waktu aku main itu udah kebetulan alhamdulillah istri juga waktu itu juga sempat kerja di bank ya, sempat. Nah di situ minta bantu bahwa dia manajemen keuangan seperti apa yang bagus gitu, supaya nanti ke depan ada planning yang nanti aku kalau seumpamanya berhenti dari sepak bola, nggak terlalu memaksakan diri aku untuk terlalu bekerja keras gitu. Jadi aku bekerja untuk mendapatkan uang. Sekarang ketika aku udah punya uang harus bekerja untuk aku gitu. Menarik banget. Nice idea. Sebelum masuk ke masa pensiun masih udah ada hitung-hitungan finansial tadi yang Abang bilang ya, si manajemen keuangannya seperti apa. Nah, gimana sih seorang Bang Dani tuh mengolah uangnya pada saat masih jadi pesepak bola profesional? Nah iya, kemarin ya kembali lagi yang tadi saya bilang, karena istri juga kebetulan juga dia di bank kan, pernah di bank, jadinya ya itu saya membantu. Karena jujur ya, kalau untuk pemain sepak bola itu kalau tidak ada orang yang kontrol, bakalan dia akan susah punya tabungan. Oh begitu Bang? Faktanya begitu di lapangan? Iya, faktanya seperti itu. Karena dengan nama besar seorang para pemain itu kan, pasti dia akan merubah stylenya. Betul. Pasti dia juga akan, stylenya juga bakalan meningkat. Terus kebutuhan apa yang harus dibeli juga meningkat. Terus ditambah juga
penampilan di lapangan yang harus menunjang dia kan selalu. Tapi kalau kita nggak kontrol itu yang agak sulit. Kadang-kadang tiba-tiba sepatu baru kita harus beli lagi. Oh, sepatu ini udah, tapi sementara sepatu itu masih cukup, masih layak gitu. Nah itu yang sebenarnya harus ada orang yang bisa ngontrolin kita gitu. Kadang-kadang kayak mau beli ini, udahlah itu kan masih, kalau itu kan masih layak gitu loh. Mau bazir kalau seumpamanya beli tapi itu masih ada terus nggak dipakai lagi, sayang gitu. Mendingan pakai aja dulu, nanti kalau udah rusak baru gitu. Atau mungkin kita pergi ke sana, kita bikin ini, kita pergi ke sini, dengan pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Di situ masih ada orang yang ngontrolin gitu semuanya. Nah itu yang alhamdulillah akhirnya di manajemen itu yang dibikin supaya pada saat nanti ketika aku bilang gimana sih aku mau main bola pagi, istri bilang udah nggak usah, kita langsung gini aja, gini. Itu dibantu sama istri. Makanya untuk pengetahuan berbisnis juga aku juga nggak terlalu banyak. Akhirnya semuanya tuh dibantu sama istri. Jadi istri yang memulai semuanya gitu. Oke, nah Bang Dani juga bilang tadi istri sangat membantu dalam manajemen keuangannya. Nah, kan kita tahu semua orang udah tahu lah kalau Bang Dani sekarang jadi seorang wirausahawan, punya pengusaha lah bisa dibilang Bang. Itu harus difakta, itu fakta Bang. Jangan mangkir lah, kita tahu semuanya gitu. Nah, ketika Abang mau masuk masa pensiun, Abang coba bikin usaha. Kita tahu namanya ada Kenta, sama satu lagi ada di bidang makanan itu bakso. Nah, nih ada 2 nih Bang. Abang sejak kapan sih menjalankan si usaha ini, dan apakah Bang Dani terjun langsung atau gue kasih ke orang, gue cuma invest? Gini, itu apa ya, maksudnya itu kadar Allah lah mungkin. Ketika saya sudah punya berpikir bahwa wah kayaknya sudah saatnya nih aku harus berpikir tentang karir untuk masa depan. Kayaknya sepak bola untuk bermain jadi pemain itu kayaknya udah cukup deh gitu. Karena kita lihat bahwa beberapa anak-anak muda udah banyak bermunculan dengan sepak bola sekarang modern itu adalah high, benar-benar harus butuh tenaga keras, kerja keras semuanya. Ya itu, jadi ketika saya sudah punya ada pemikiran itu, ada jalan yang Allah kasih. Ketika beberapa saya pindah klub kemana-mana, itu ada link yang bagaimana saya bisa kerja sama. Alhamdulillah, ya udah kesepakatan, ngobrol baik-baik dan semuanya oke, orangnya juga baik, ownernya juga semua alhamdulillah. Saya dapat ownernya juga orang baik-baik semuanya. Ya udah saya kerja sama bareng gitu, jadi mitranya. Ini jadi Bang Dani bener-bener dari awal, dari nol bangun mitra sama partnernya itu Bang Dani in charge. Iya, ya, jadi kedekatan sebelum saya bermitra itu saya ketemu sama mitranya. Saya ketemu sama ownernya dulu. Kita ngobrol dan ketemu bahwa oh ya kita udah jadi seperti, karena kita baru ketemu tapi seperti udah seperti lama gitu. Jadi akhirnya udah seperti teman juga. Ya udah lebih enak, makanya saya lebih yakin untuk memutuskan untuk mitra. Dan alhamdulillah ya saya juga nggak terlalu banyak bekerja keras untuk usahanya ini. Akhirnya saya juga nggak terganggu untuk masalah untuk karirnya. Jadi ya saya rasa ini mitra yang pas lah buat saya, karena saya nggak terlalu banyak turun tangan, terlalu pusing, karena mereka udah banyak kerja sendiri. Saya cukup lewat handphone aja untuk bekerja, untuk memantau semuanya. Akhirnya kayak seperti untuk melatih, alhamdulillah nggak terganggu, saya bisa belajar dengan fokus. Oke, nah menarik ngelatih. Ada pekerjaan lain yang dilakukan nih Bang setelah Abang pensiun. Abang tadinya membangun usaha, usahanya sudah jalan, sekarang Abang menjadi seorang pelatih, dan kita semua tahunya ada perubahan posisi karir lah Bang, sama-sama profesional. Cuma bedanya yang tadinya di lapangan, sekarang di pinggir lapangan. Kalau masuk lapangan teh kartu kuning soalnya Bang. 12 orang jadinya ya. Iya makanya. Nah, sejak memutuskan pensiun kan kita tahu Bang Dani sekarang jadi pelatih di Akademinya Persija. Nah, sejak kapan sih Abang mempersiapkan karir ini menjadi pelatih? Karena kan kita tahu pelatih itu harus punya lisensi. Dan sejak kapan Abang aktif ngambil lisensi kepelatihan? Itu yang ketika ada planning itu, akhirnya tuh ketika saya berpikir saya nanti kayaknya ke depannya planning itu, oh kayaknya aku harus fokus deh karena aku sepak bola, ya udah kayaknya aku nggak bisa jauh dari sepak bola. Akhirnya ketika masih aktif itu di tahun 2019 atau 2020 itu aku ngambil C. Itu pun masih aktif pada saat sela-sela waktu libur. Akhirnya saya ambil C. Terus kemarin juga ketika udah mulai aku berpikir, wah kayaknya udah dekat nih waktu, kayaknya aku istirahat aja deh. Aku udah memutuskan ambil B. Jadi ketika kompetisi 2024 selesai, langsung aku ngambil lisensi B. Karena menurut aku bahwa kita harus punya karena melatih itu bukan hanya berdasarkan pengalaman, gak cukup. Iya, betul. Karena ada cara melatih gitu loh.
bukan jangan pikir wah saya pemain sepak bola nggak perlu lah, orang saya punya pengalaman banyak. Enggak, melatih bukan berdasarkan pengalaman. Melatih ada cara melatih seperti sendiri. Jadi jangan orang pikir gampang gitu. Makanya ya udah saya memutuskan untuk ngambil B gitu. Jadi supaya sekarang ini akhirnya alhamdulillah ada tawaran dari Persija. Persija sangat menghargai aku. Jadi ya saya terima tawaran itu biar saya bisa bantu adik-adik Persija lagi bagaimana seperti saya dulu dari usia muda bisa bermain di level senior. Jadi emang hatinya udah Persija, jadi maunya Persija aja Bang? Iya. Apakah ada sebenarnya tawaran dari klub lain atau akademi atau klub lah? Kita tahu banyak sekarang mantan pemain bola yang berkarir di klub-klub Liga 2, Liga 3. Sebenarnya ada nggak sih Bang? Atau kenapa nunggu hati gue untuk di Persija, gue Persija aja? Ya ada juga yang nawarin kalian. Udah nggak apa-apa main bola aja kan bisa sambil ngelatih gitu loh di situ. Kan bisa pemain merangkap pelatih. Yes. Cuman bagi aku gini, sama seperti main bola, pelatih itu bukan segampang yang tiba-tiba ujuk-ujuk kita naik level atas. Enggak. Karena pemain bola itu kan butuh dari dasar nih. Ya, Ketika dia nggak paham, dia harus dari SSB 0. Lama-lama nanti dia naik ikut lagi suratin atau apapun buat pengalamannya dia naik nanti EPA level, baru ketika dia ada di top di level profesional dia tuh udah kuat pondasinya gitu. Jadi sama seperti ngelatih sekarang, aku juga nggak mungkin langsung kayak tiba-tiba ujung-ujung tawarin nggak apa-apa Bang ini main di tim aku aja, nanti kan bisa sambil ngelatih kan. Bukan kalau simpelnya saya mengukur itu dengan nilai nominal uang, saya pasti akan ngambil itu. Lumayan dok. Betul, dibanding sama saya harus ngambil Persija jauh banget. Ibarat tawaran itu bumi dan langit harganya, gajinya gitu. Tapi bagi saya uang itu bukan tolak ukur buat saya harus berpikir ke depan karir yang berikutnya. Jadi lebih baik saya nggak langsung ngambil itu, tapi saya mempersiapkan diri. Ya kita nggak tahu kalau memang saya serius, kadar Allah bisa ngasih yang lebih dari yang sekarang saya nggak ambil. Dengan pondasi yang bagus. Jadi aku mulai belajar dari nol aja. Jadi ketika aku masuk di dalam kepelatihan, ada beberapa pelatih yang juga masih muda dan juga bukan pemain bola yang punya nama. Tapi saya lihat bahwa karena mereka udah punya pengalaman, jujur mereka lebih baik. Dan akhirnya ketika saya masuk, bukan berarti saya ngerasa bahwa saya ini, enggak. Saya ingin belajar juga dari mereka. Melihat cara melatih, saya ngambil ilmu mereka, siapapun pelatih yang ada di Akademi Persija, saya belajar dari mereka semua. Karena bagi saya, ilmu untuk yang bisa saya pakai nanti ke depan adalah mengambil ilmu dari orang-orang lain gitu. Jadi perlu diingat berarti Bang Dan itu sekarang lagi merintis karir sebagai pelatih ya Bang. Sama dulu di sepak bola juga dari bawah, nggak mungkin tiba-tiba di Liga 1 atau main di tim nasional. Ini yang lagi Bang Dan lakukan. Merintis memang menjadi pelatih tidak mudah karena ada transisi dari pemain menjadi pelatih. Nah, kita juga berharap sebenarnya apa yang dilakukan Bang Dan itu punya impact banyak, entah ke anak-anak muda, entah naik level ke EPA, tadi yang Bang Dan bilang, kemudian entah di Liga 3 dulu, Liga 2 sampai ke Liga 1, ya kita berharap banyak pemain sepak bola akan mengarah ke sana nantinya. Nah, terus ngomong-ngomong nih, sekarang kan Abang masih menjadi exco di APPI. Kita tahu bahwa Abang sudah 2 periode nih di APPI. Apa sih yang membuat Abang mau untuk aktif mengurus APPI nih? Pertama ya, kemarin kalau kita lihat masalah-masalah sebelumnya itu kan masalah pemain punya masalah banyak, tentang masalah gaji, terus kita harus, kita ada dalam posisi yang ketika kita transisi dari junior kita menjadi senior, ya merasa terpanggil bahwa bagaimana kita juga harus membantu para pemain-pemain yang sebenarnya mereka itu punya masalah, sebenarnya bukan punya masalah, mereka nggak tahu kalau nanti ketika mereka ada di tim dan mereka nggak paham, nanti mereka akan punya masalah ke depan. Oke, betul. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang senior kasih tahu ke mereka bahwa kalian tuh harus seperti begini loh di dalam tim, kalian tuh harus begini supaya nanti tidak ada masalah, karena kita mau juga membantu sepak bola kita ini supaya tidak ada masalah lagi tentang gaji. Pemahaman itu sebagai para pemain itu harus tahu bahwa fungsi dari APP ini adalah membantu mereka, menjembatani mereka, menyelesaikan masalah apa yang mereka punya di dalam klub. Tapi ya kita juga harus edukasi ke mereka, akhirnya gitu. Jadi tanggung jawab aku merasa bahwa aku harus terlibat di dalam APPI supaya untuk bisa siapa tahu suara aku juga bisa didengar dan mereka juga bisa paham gitu, dan mereka juga bisa mengerti bahwa APPI itu tuh sangat benar-benar bermanfaat buat mereka, karena itu APPI selalu akan melindungi para pemain dan para pemain juga pasti akan lebih banyak dapat pengetahuan tentang masalah
kontrak, tentang masalah apa yang harus mereka terima dalam klub. Ketika mereka mau sign profesional dengan klub, kontrak, mereka sudah tahu nih apa sebenarnya yang harus fasilitas-fasilitas apa yang harus sebenarnya mereka dapat gitu. Jangan asal minta ngeliat nominal gitu. Jadi ke depan jadi tidak ada masalah lagi gitu. Yes. Dan aku setuju Bang. Nah, gimana sih pandangan Abang terkait perjuangan-perjuangan yang udah Abang sama teman-teman Exco APPI lakukan untuk memperjuangkan si profesi pemain sepak bola di Indonesia? Gini, kita ketika masuk, saya jujur ya, ketika saya masuk di dalam APPI itu sebenarnya udah banyak banget senior-senior yang berdarah-darah lah memperjuangkan APPI ini. Ketika saya masuk ke sini, saya hanya melanjutkan itu aja. Jadi apa yang sudah 10 tahun kami kerjakan adalah melanjutkan apa yang sudah perjuangkan kayak senior-senior kita dulu, Bang Pon, Mas BP, Abang Valen, Bang Firman, pokoknya exco-exco yang sebelumnya lah gitu. Jadi sekarang ini saya senang sekali maksudnya bisa berjuang bersama teman-teman melanjutkan itu, dan sampai sekarang kami masih terus membuat apa yang APPI ini bisa merubah dari stigma orang bahwa ya, APPI hanya cuma bisa buat nyelesain masalah gaji doang. Nah, itu yang sekarang kita lagi mau, saya bisa berjuang sama yang lain bahwa kita ngurusin selesai, anak-anak sudah paham tentang kontrak, sudah paham tentang APPI. Sekarang next lah, APPI itu bukan hanya cuma buat ngurusin tentang gaji. APPI sekarang udah bisa ngurusin tentang bagaimana sepak bola anak muda, terus generasi grassroots, atau mungkin planning seperti apa, pemahaman, atau mungkin kita punya ilmu kepelatihan, kita bisa dari APPI bisa memfasilitasi kita untuk bagaimana ngasih ilmu atau memberikan menjaga mereka biar staminanya anak-anak yang mungkin rest atau itulah, mungkin bagaimana kayak yang kita pikir bahwa gimana buat adik-adik pemain bola ini bisa performanya bisa oke aja gitu, atau mungkin anak-anak muda itu bisa naik jadi anak-anak yang hebat aja di sepak bola gitu aja sih. Oke, good idea, setuju Bang. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita resume terakhir, pesan apa sih dari seorang Ramdhani Lestaluhu buat pemain muda dan mungkin untuk pemain yang sudah tidak muda lagi nih Bang? Untuk pemain muda berarti ya kita bisa bicara sesuai zamannya lah. Kalau kalau saya bicara untuk pemain muda zaman aku, kayaknya berbeda dengan anak muda zaman sekarang. Kenapa berbedanya? Kalau saya ketika masih muda saya harus berjuang bisa tembus itu setengah mati di dalam klub liga itu, setengah mati banget. Kita benar-benar berjuang, jangan pernah menyerah, latihan harus. Tapi sekarang anak-anak muda itu tuh gampang, dia bisa dapat regulasi yang membuat mereka tuh gampang untuk dapat kesempatan untuk bermain. Jadi pesan dari saya buat anak-anak muda yang sekarang gitu, karena kalian itu mudah untuk ada di dalam tempat di liga, karena regulasi, kalau bisa jangan cepat puas, jangan merasa sudah hebat ketika dapat kesempatan itu, karena ketika kalian cepat puas dan kalian sudah merasa hebat, nanti kita sebagai senior juga akan kehilangan kalian di tim nasional gitu. Jadi kami senior juga butuh bahwa kalian harus lebih rame lah di tim nasional. Jangan cepat puas, terus kerja keras, dan yakin bahwa kalian itu bisa, dan kalian itu mampu, dan kalian punya kualitas itu nggak akan kalah sama pemain-pemain yang punya garis keturunan. Jadi tetap semangat gitu, karena kita butuh kalian ada di tim nasional. Dan untuk yang teman-teman yang tidak muda Bang, tidak mau udah lagi nih, agak-agak miring-miring dikit nih ya. Sepak bola ini kan kita nggak tahu ya sampai di mana kita akan bermain. Kadang-kadang juga kita ngerasa buat 3 tahun lagi kita masih bisa main bola, tapi tahu-tahu kadang-kadang ada musibah, kadar Allah bikin kasih kita cedera atau apapun yang kita nggak mau dari situ. Nah, kalau bisa mempersiapkan planning apa sih sebenarnya, karena sudah capek-capek kita bekerja untuk mencari uang, sebenarnya waktunya ketika kita istirahat dengan keluarga, uang yang harus bekerja untuk kita. Mungkin planning seperti itu yang harus dipikirin baik-baik. Menarik nih buat pemain muda dan pemain tidak muda, coba didengarkan nasihatnya. Ini banyak pembelajaran berharga sebenarnya dari yang disampaikan Bang Ramdhani. Ini penting banget buat karir pesepak bola yang sekarang masih aktif maupun yang akan tidak aktif lagi nantinya. Dan terima kasih waktunya Bang Dhani. Seru banget ngobrolnya hari ini, dan semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini nantinya. Amin. Dan sukses terus buat karir ke depannya Bang Dhani di sepak bola. Siap. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di APP TV berikutnya. Dor.